Aku akan mencintaimu sampai keabadian datang untuk membuatku makin mencintaimu. Itulah gambaran cinta abadi atau cinta sejati. Pertanyaannya, ada nggak sih cinta abadi atau cinta sejati dalam kehidupan nyata? Atau jangan-jangan hanya ada dalam dongeng-dongeng, novel, romantisan? Tapi setidaknya ada bukti kalau Anda nonton di channel Dewasa Aku Berkisah yang sesaat lagi, kisah nyata dari perjalanan seorang perempuan yang tetap bertahan untuk tidak mencintai siapapun sekalipun suaminya sudah lebih duluan meninggal dunia. Silakan ditonton. Orang yang dicintai dengan yang mencintai. Karena itulah perempuan lansia yang akrab dipanggil Cik Ming mewujudkan kesetiaannya dengan mengunjungi makam suaminya nyaris setiap hari tiada henti. Bagi Cik Ming, meski raga telah terpisahkan oleh kematian, namun cinta sejati takkan pernah mati. Karena itulah pintu hatinya tertutup rapat-rapat, tak ada minat membuka untuk pria manapun. Baginya membagi hati itu pengkhianatan cinta sejati. Loh, Kohan, kok ada di sini? Apa salah kalau aku datang ke sini ke makam sahabat terbaikku? Apa salah? Enggak, Kohan, enggak. Ya, ini sebetulnya kebetulan. Dan saya jujur, setiap kali saya melintas di kawasan makam ini, saya usahakan walau hanya 1 menit sekedar menyapa di makam ini, karena buat saya tidak mudah untuk melupakan kenangan-kenangan indah bersama almarhum suami. Sik Kohan ya, Kamu tak paham kan? Iya, iya. Nah, ini sebenarnya hanya faktor kebetulan. Kita berdua bertemu di sini. Saya yakin suamimu akan mendengar apa yang akan saya utarakan sama kamu. Dan ya, mungkin kamu masih ingat beberapa tahun yang lalu saya sempat mengutarakan niat baik, tapi saya paham karena saat itu belum terlalu lama suamimu meninggal, ya mungkin masih belum bisa move on lah. Nah, di momen ini sepertinya semesta menakdirkan kita bertemu di tempat ini, di mana apa yang akan saya ungkapkan dan kemudian mungkin kamu akan merespon, tidak hanya semesta yang mendengar,
tapi suamimu mendengar. Jadi, aku mohon untuk kali ini. Aku mohon. Aku ingin melamarmu. Aku ingin mengganti suamimu agar di masa-masa tua kita bisa melewati bersama. Kamu tidak kesepian. Izinkan kali ini. Aku yakin suamimu pasti mendengar dan suamimu juga akan ikut bahagia dengan kebahagiaan kita bersama ketika nanti kita menikah. Aku juga sudah pernah ngomong dengan anak-anakmu. Mereka welcome. Jadi sudah tidak ada alasan kamu menolak lagi lamaranku. Puji Kohan ya, bukannya aku menolak, enggak, tapi aku masih butuh banyak pertimbangan. Aku juga perlu bicara dengan anak-anak. Anak-anakmu sudah bicara dengan saya dari yang pertama, kedua, bahkan yang di Medan saya sudah temui langsung. Mereka welcome karena mereka itu tahu sejarah perjuangan aku dengan almarhum suamimu. Kita bersahabat. Jadi omong kosong kalau kamu harus bicara sama anak-anak. Enggak perlu. Anak-anak semua sudah setuju. 7 anakmu enggak ada yang menolak, bahkan yang bareng. Itu pengennya segera agar mereka juga tidak terbebani dengan setiap saat harus menyambangimu, karena mereka sudah tidak khawatir lagi. Aku bisa menemanimu di masa-masa tua sampai akhir hayat. Hargai niat baikku. Sisi Kohan, bukan itu ya masalahnya Kohan. Karena orang Cikvan itu kan gak sehari 2 hari. Aku masih pertama belum bisa melupakan Koko ya. Itu saya pahami. Saya pun sebagai sahabat belum bisa melupakan kebaikan-kebaikan almarhum suamimu. Belum, mungkin sampai akhir hayatku. Tapi persoalannya bukan masalah belum bisa melupakan. Kalau kita bisa melewati kehidupan kita berumah tangga dengan baik, kita bisa menikmati kebahagiaan bersama, almarhum di surga juga akan ikut bahagia. Itu harus kamu yakini. Ya Kohan, aku hargai dan sangat menghargai kebaikan Kohan. Lalu apa lagi? Lalu apa lagi kalau kamu sudah merasakan, kalau kamu sudah menghargai, kalau kamu sudah meyakini bahwa saya punya niat baik, menolak lagi seperti kemarin-kemarin. Coba dulu Kohan ya. Coba dulu, suatu saat pasti aku memberikan jawaban, tapi tidak sekarang Kohan ya. Suatu saat? Iya. Suatu saat betul, kamu betul. akan memberi jawaban? Iya betul. Nunggu kiamat? Enggak Kohan. Sampai kapan? Sampai aku mati? Iya. Baru dijawab? Enggak Kohan. Dan aku sudah bisa membaca. Sabar. Jawabanmu pasti akan menyakitkan. Belum tentu ya Kohan ya. Tunggu Go. Maafkan kalau kata-kataku menyinggung perasaanmu. Xiaowei, ini Mama mau ngomong sama kamu. Karena kamu tuh kan sebagai anak tertua, bisa mewakili adik-adikmu. Tapi anu Xiaowei, Mama tuh malu. Karena bagaimana ya Xiaowei ya, kok Om Han ini mau melamar Mama. Tapi kan Mama sudah tua ya Xiaowei ya. Menurut kamu gimana Xiaowei? Semua keputusan itu kembali lagi ke Mama. Tapi kalau saya sebagai anak pertama mewakili adik-adik semuanya, mendukung sepenuhnya, setuju kalau umpamanya Mama sama Om Han. Tuh Om Han itu orangnya baik kok. Om Han juga kan temannya Papa, udah kenal sama keluarga kita semua, baik sama
suami saya juga mendukung, di perusahaan suami saya juga, sama adik-adik juga kenal semuanya. Tapi kembali lagi keputusan di tangan mama. Kalau menurut saya itu kan untuk teman masa tua mama. Jadi nggak ada salahnya kalau mama untuk mencoba membuka diri untuk Om Han. Tapi bagaimana ya Syawe ya? Kalau mama itu terima lamarannya Om Han, mama itu kok sepertinya mengkhianati cinta papa ya. Padahal sebelumnya itu papa sama mamamu itu sudah pernah berjanji tidak akan berkhianat satu sama lain. Sampai nanti kita bisa ketemu di surga. Konsep cinta sejati itu enggak seperti itu, Ma. Cinta sejati itu yang penting mama tetap mendoakan papa. Kalau mama membuka hati untuk Om Han, saya yakin papa juga setuju kok. Saya yakin papa di surga enggak pengen mama seperti ini. Maunya pastinya lebih senang kalau mama bahagia. Papa enggak pengen melihat mama sedih terus-terusan kayak begini. Mama ingat papa terus juga, pasti papa sedih. Jadi intinya kalau mama bahagia, papa pasti bahagia juga di surga. Jadi ya, tapi ya kembali lagi lah. Kalau memang mama bahagia sendiri, ya mau gimana lagi. Kami sebagai anak-anak cuma mendukung keputusan mama. Bagaimana ya Syawe ya? Kalau mama menerima cintanya Om Han, bukan berarti mama mengkhianati papa. Ya, Om Han juga kan baik. Berarti papa itu saya yakin pasti papa senang kok kalau umpamanya mama bahagia dengan Om Han. Ya, itu bukan artinya mama mengkhianati papa. Enggak kok, Ma. Pasti papa juga bahagia. Jeng tuti endel gue sosialitaku. Aku mau curhat ya. Om Han itu mau melamarku loh. Dia kan pengusaha kaya, terkenal lagi, sudah duda juga. Dan dia itu pengen loh aku jadi istrinya. Menurutmu gimana? Ya ampun, lah saya itu kalau sama Om Han itu nggak dilamar aja langsung saya mau. Ngapain kok iso nggak mau itu lo gimana itu? Padahal bisnisnya sukses, uangnya banyak, hidupnya hedon. It's a stupid woman. I don't like that. If me, I will take it. I'm so good to the moon, to the sky. Aku datang lagi kok. Hari ini adalah hari ulang tahunmu kok. Aku selalu ingat kok. Dulu saat kita masih bersama-sama, kita sering merayakan bersama. Sekarang aku hanya sendirian kok. Apakah kamu ngerti keadaanku sekarang kok? Aku sungguh sangat sedih dan berduka kok. Anak-anak sudah besar, sudah punya kesibukan masing-masing. Aku hanya butuh engkau kok. Tapi cintaku ini hanya untukmu kok. Cinta sejatiku kok hanya padamu. Ko, hari ini ulang tahunmu. Aku selalu
datang membawakan bunga kesayanganmu, Ko. Bunga ini tak akan pernah layu seperti cintaku padamu. Bahkan mungkin kalau engkau masih hidup, engkau juga mencintai aku seperti bunga ini. Tapi aku minta maaf, Ko. Aku tidak bisa menerima lamaran dari sahabatmu. Selain kurang adanya waktu, karena rasa itu sudah hilang, Ko. Rasaku itu sudah kau bawa pergi, Ko. Dan aku seperti kehilangan rasa itu, Ko. Rasanya aku ingin